Setiap berita penuh arti untuk Indonesia yang terus berdiri. Kami hadir menyampaikan fakta tanpa keraguan dalam satu tujuan, Menjadi cahaya informasi. Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Nusantara murni, selalu ada bersama, menyuarakan kebenaran untuk seluruh Nusantara. Halo Sobat Nusantara Murni dimanapun kalian berada. Ngerasa nggak sih kalian sumpek dengan panasnya kota, tapi pengen healing yang nggak cuma sekedar foto-foto. Nah, sekarang saya bersama narasumber spesial di Paru-Paru Hijau kebanggaan kita di Kebun Raya Bali Bedugul dengan Pak Dewo. Selamat pagi Pak Dewo. Selamat pagi. Pak Dewo, kita di Kebun Raya ini kan tidak sekedar cuma foto-foto atau foto di pohon raksasa, bukan sekedar itu kan? Benar. Jadi benar apa yang tadi kita sampaikan. Iya. Jadi di Kebun Raya Bali ini tidak cuma spotnya untuk foto saja, tapi lebih ke edukasi dan konservasi. Jadi pengunjung itu tidak cuma dimanjakan dengan spot foto, tapi juga kita di sini juga ada kelas yang namanya kelas edukasi dan konservasi. Jadi di mana kelas ini kita siapkan untuk pengunjung-pengunjung yang memang pengen mendalami lebih dalam mengenai Kebun Raya Bali. Nah, ada nggak sih selain seperti itu edukasi seperti apa gitu di Kebun Raya? Mengenai edukasi kita ada namanya kelas edukasi Skulen dan Kokedama. Seperti yang kita lihat di depan itu ada Skulen dan Kokedama yang bisa kita teman-teman pengunjung Kebun Raya bisa lakukan atau request di Kebun Raya Bali. Request seperti apa misalnya? Request di sini misalnya kalau pengen mendalami lebih dalam mengenai Kokedama contohnya, bisa menghubungi kami untuk belajar gimana kita merangkai kelas Kokedama itu. Atau misalnya mengenai Skulen sendiri boleh. Gimana kita cara merangkai Skulen atau Musarium misalnya. Oh ya. Ini ada 3, satu apa namanya? Satu kan ada 3 nih. Ini jenisnya beda-beda ya Pak? Beda-beda jenisnya. Jadi yang seperti yang kita lihat di depan ini, kita juga ada bermacam kelas edukasi di sini. Yang pertama mungkin bisa kita lihat kelas edukasi untuk begonia. Yang selanjutnya juga ada kokedama. Yang selanjutnya juga ada musarium. Jadi di sini kita memanfaatkan lumut-lumut yang ada di Kebun Raya Bali. Oh, luar biasa ya. Nah, Pak Dewa, banyak orang kesini cuma buat piknik atau sekedar foto-foto saja. Sebenarnya apa sih misi utama ini dari Kebun Raya yang seluas tanahnya 157 hektar ini? Jadi seperti yang kita bahas tadi, di sini kita tidak cuma untuk pengunjung-pengunjung untuk spot berfoto aja, tapi di sini kita juga ada 5 pilar kita, yang itu salah satunya edukasi dan konservasi. Jadi secara tidak langsung kita mengajak masyarakat untuk datang ke Kebun Raya itu lebih mendalami ilmu konservasi kita. Seperti itu ya. Nah, ini ada satu nih yang buat saya menarik. Ada satu tempat yang paling ikonik, tapi juga bikin merinding sih dikit kalau sepi. Nah, itu ada rumah kaca kaktus. Kenapa ada kaktus di tempat sedingin ini? Jadi di Kebun Raya ini kita tidak cuma menyediakan tanaman endemik Indonesia, di sini juga ada tanaman endemik dari luar Indonesia. Itu contohnya kayak di Eropa itu, kita di sini juga ada yang namanya rumah kaca kaktus. Jadi di kaktus itu, di rumah kaca itu ada berbagai macam
kaktus yang berasal dari luar Indonesia. Jadi di Kebun Raya Bali ini lengkap tanaman dari Indonesia, baik dari wilayah barat sampai dengan Papua, juga ada dari luar Bali, yaitu dari luar Indonesia di rumah kaca kaktus. Oh ya, Pak Dewa, kalau buat pengunjung yang mau datang di akhir pekan ini, jadi ada tips enggak biar pengunjung ini tidak capek, sekedar jalan kaki terus capek seperti itu? Benar. Jadi kita di Kebun Raya ini, jadi pengunjung itu kita juga fasilitasi, itu kalau misalnya mau keliling Kebun Raya kita juga fasilitasi. Ya. Yang pertama itu kita ada golf car. Ya. Selanjutnya kita juga ada skuter, kita juga ada sepeda listrik untuk menikmati suasana di Kebun Raya ini. Atau misalnya tidak mau capek-capek, kita juga punya kata lebas yang bisa kita lakukan tur ke kebun. Kita juga ada sebuah kelas itu tur ke kebun, nanti menggunakan shuttle kita bisa keliling, juga didampingi dengan guide yang sudah kami siapkan. Saya dengar info di sini ada tempat penginapan juga. Kita juga di sini sudah ada 2 penginapan. Yang pertama itu di Etno Botani, itu mirip dengan suasana Bali, jadi ada balai daja, balai dangin, balai dau. Sedangkan yang lagi satu kita juga ada guest house Bijaloka. Di sana kita sudah lengkapi, sediakan 14 kamar dengan kualitas yang bisa terjangkau dari masyarakat pada umumnya. Ya, ini satu hal lagi mengenai fasilitas, satu hal lagi yang paling penting ini, yaitu mengenai price list-nya. Seperti apa? Apa terjangkau atau gimana? Price list untuk Kebun Raya Bali sendiri terjangkau mulai dari masyarakat lokal ataupun domestik. Bahkan di sini kita juga sering kedatangan tamu mancanegara. Jadi dari kalangan lokal sampai mancanegara cukup terjangkau untuk kita bisa berkunjung ke Kebun Raya Bali. Sebenarnya ada berapa tempat yang paling ikonik di Kebun Raya ini? Ikoniknya sekali, mungkin kita bisa dilihat di belakangnya kita itu Simol Kumbakarna. Ya. Itu salah satu ikonik yang memang sering dikunjungi oleh pengunjung pada umumnya. Selain kita juga memang mempunyai spot yang di sini kita namanya lake view. Jadi pemandangan yang memang di depan kita tuh pemandangan danau Beratan yang bisa kita sumberkan langsung ke pengunjung Kebun Raya Bali. Ya, seperti akhir pekan ini sekarang kan, hari Sabtu ini. Ini apakah mobil boleh masuk atau tidak, atau pakai di luar? Nah, jadi untuk pengunjung Kebun Raya Bali, mumpung pada momen hari ini, jadi dapat saya sampaikan, untuk Senin sampai dengan Jumat di weekday, kita mobil kita fasilitasi untuk parkir di depan. Sedangkan Sabtu Minggu, weekend, pengunjung kendaraan bisa masuk ke Kebun Raya sendiri. Kenapa harus seperti itu? Jadi selain untuk mengurangi emisi, jadi apalagi kita di sini di kawasan hutan, untuk mengurangi emisi kita lakukan seperti itu. Jadi khusus untuk pengunjung yang memang mau berkunjung mengelilingi kebun dengan kendaraan pribadi, itu bisa datang di Sabtu Minggu. Tapi kalau pengen berkunjung dengan menikmati suasana alam yang lebih sejuk, bisa mengunjungi di weekend. Sama, tapi tidak usah capek, tidak perlu khawatir, kita sudah siapi fasilitas yang semuanya elektrik untuk mengunjungi Kebun Raya. Oh, jadi keren sekali ya. Selain ada kita melepas penat, juga ada edukasinya. Benar. Nah, ini ada tips nggak Pak Dewa? Sekarang kan mengingat mengenai ilmu edukasi ya, tentang tumbuhan. Buat anak-anak zaman sekarang, terutama anak sekolah, ada kesulitan nggak seperti itu? Jadi khusus untuk pengunjung anak muda atau yang masih sekolahan, jadi berkunjung ke Kebun Raya itu tidak cuma menikmati suasana alamnya, tapi bisa juga mengikuti kelas edukasi kita. Jadi tidak cuma berkunjung aja atau berpose-pose aja atau berfoto-foto aja, tapi bisa menikmati peran mereka. Jadi harapannya ketika mereka datang ke Kebun Raya itu secara tidak langsung mereka akan bersentuhan dengan tanaman itu. Jadi harapannya setelah keluar dari Kebun Raya mereka merasa nyaman, merasa sehat dengan kualitas udara di sini, tapi juga memiliki ilmu yang setelah mereka keliling-keliling Kebun Raya mengunjungi semua rumah kaca kita. Di sana kita bisa juga belajar secara langsung untuk
menambah wawasan mengenai tanaman. Jadi maksud Anda suasana ini bisa memikat hati anak-anak muda Benar. untuk mengikuti edukasi seperti itu. Edukasi di Kebun Raya Bali. Kebun raya ini ya. Jadi ada ini pertanyaan terakhir nih. Ada pesan-pesan untuk bagaimana cara Anda mengajak pengunjung agar tertarik di kebun raya ini? Silakan Pak. Terima kasih Mas Ari. Jadi pesan untuk teman-teman Kebun Raya Bali, yang pertama itu nikmati alamnya, abadikan keindahannya, pelajari tanamannya, jaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Kita di sini juga saya ingin menambahkan bahwa kita di sini juga ada observasi kunang-kunang. Jadi mungkin teman kebun raya bisa cek di Google apa sih manfaat dari keberadaan kunang-kunang itu. Jadi dapat di sini saya sampaikan bahwa di mana ditemukan kunang-kunang, di sana kualitas udara oksigennya masih terjamin. Jadi mungkin hiruk-pikuknya kota dengan polusi udara yang saat ini, ketika sudah ditemukan di mana ditemukan kunang-kunang, di sana kualitas oksigen atau kadar udara 100% bersih. Jadi mantap banget. Yuk kita weekend ini kita meluncur ke Bedugul, belajar asik, paru-paru bersih. Terima kasih Pak Del Terima kasih. atas undangannya. Terima kasih. Tuhan berkati.